Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua anak-anak? Pada pertemuan kali ini, pada semester 2 kita masuk kepada bab yang kedua, yaitu bab tentang hudud. Kita mulai dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu, ini masuk semua atau ada yang nggak masuk? Ada yang masuk, oke. Berarti kita absen dulu ya. Kelas 11. Abdul Aziz, Ahmad Nasuha, Diah Zuhrufa, Dwi Oktaviani, Fathul Ulum. Selanjutnya kita melanjutkan untuk bab yang kedua, yaitu bab tentang hudud. Kita review dulu pertemuan yang kemarin bahwa dalam Islam ada yang namanya jarimah atau hukum pidana. Hukum pidana dalam Islam itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama bab kemarin yaitu bab jinayah, dan sekarang itu adalah bab tentang hudud. Ketika jinayah itu hubungannya adalah ketika kita melukai atau menganiaya bahkan sampai membunuh seseorang. Nanti kita akan pelajari tentang hudud. Kalau hudud ini adalah tindak pidana yang berhubungan bukan melukai atau membunuh. Ini tentang zina, minuman keras, mencuri, menyamun, sampai yang terakhir adalah tentang bughot. Apa itu hudud? Secara garis besar, yang namanya hudud itu adalah hukuman yang sudah ditentukan sanksinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nanti kita pertemuan kali ini akan membahas tentang zina dan qadhaf. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, kita membahas tentang zinanya dulu. Tujuan pembelajarannya nanti kita satu, kalian mengetahui apa itu zina. Ini masih tingkatan dasar, insya Allah kalian sudah paham semua ya. Secara bahasa dan secara istilah. Yang kedua nanti menjelaskan dasar hukum zina. Yang ketiga menganalisis tentang macam-macam zina. Mungkin dulu kalian sudah pernah tahu yang namanya zina dibagi menjadi berapa? Dua, yaitu satu zina, yang kedua dan ketika orang itu menuduh berzina nanti ada syarat-syaratnya, dan ketika ada orang yang berzina bisa dihukum dengan beberapa syarat, yaitu adalah saksinya berupa berapa? 4 orang. Selain itu nopo? Laki-laki, baligh, berakal dan adil. Ini semua harus terpenuhi baru nanti boleh yang namanya dirajam. Nah, bisa nggak kayak gitu? Bisa saja. Karena apa? Sudah jelas ada orang yang menerapkan hukum rajam. Atau gimana? Ketika ada orang yang mengaku berzina dan pelaku tersebut sudah baligh dan berakal, ada indikasinya, misalkan ada perempuan belum beristri atau tidak belum bersuami atau tidak bersuami, kok dia sampai hamil. Siapa yang menghamili? Maka bisa dia dikenai hukuman zina. Atau ada bukti-bukti yang lainnya. Selanjutnya, had itu adalah hukuman
Di dalam Islam ada 3 jenis hukuman ketika orang berzina. Yang pertama, yang paling berat adalah hukum rajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Yang kedua, hadnya yaitu dicambuk atau dipukul 100 kali, bisa juga atau ada yang berpendapat 50 kali. Terus pada pelaku zina ghairu muhsan, yaitu bisa dengan cara pengasingan atau dipenjara. Sampai di situ. Nanti ada yang namanya macam-macam zina. Nah ini, coba Mas, siapa yang mau membacakan? Zina ada berapa tadi? 2. Satu yang mana zina? Yang kedua namanya? Sekarang ketika orang zina ghairu muhsan, berarti apa? Belum pernah menikah. Maka hukumannya adalah dicambuk dan diasingkan selama berapa? 100 tahun. 1 tahun. Ini adalah hukuman dari zina ghairu muhsan. Yang berat adalah ketika orang zina muhsan. Zina muhsan gimana hukumannya, Mbak atau Mas? Ya, pengertiannya dulu. Zina muhsan adalah nah ini, yang sudah bersuami atau beristri, entah itu bisa duda atau janda. Hukumannya apa? Ayo. Sampai mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ini adalah hukuman yang sangat berat. Walaupun juga ketika kita mendakwa zina, itu juga syaratnya sangat berat. Tidak bisa terus langsung menuduh orang berzina. Oh, dia berzina, dia berzina. Itu juga enggak bisa. Karena tadi apa? Syaratnya ketika orang itu zina dan bisa dikenai hukumannya adalah saksinya berapa orang? 4. Terus berupa apa? Laki-laki. Setelah ini, nanti setelah kalian tahu penjelasan tentang zina, syarat dihukumannya, macam-macamnya sampai pada hikmahnya, setelah ini kalian berdiskusi untuk mencari contoh kasus di berita tentang adanya zina. Nanti kalian analisis, ini termasuk zina muhsan atau ghairu muhsan, bisa enggak? Terus ketika dalam Islam nanti hukumannya seperti apa? Bisa dimengerti? Iya. Monggo sebelum itu kita bagi kelompok dulu, dibagi menjadi 3 kelompok saja ya. Dibagi 3 kelompok dengan cara nanti kalian berhitung 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Putri dulu. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nanti lanjut yang putra. Berhitung Mbak, mulai dari Mbak Riswati. 1 2 3 1 2 3 1 2 Terus? 2, oke. Gitu ya. Nanti kalian bagi kelompok. Setelah ini ngelompok sendiri-sendiri, kalian cari kasusnya. Saya tunggu sekitar maksimal 15 menit. Syukur-syukur 10 menit sudah selesai. Setelah itu presentasikan tentang apa yang kalian dapat pada hasil diskusi kalian. Oke, terima kasih. Monggo silahkan untuk bisa berkumpul sesuai kelompoknya masing-masing. Gitu. Kelompok 1 sini, kelompok 2 tengah, kelompok 3 di ujung.
dan terakhir sendiri, kalian membuat ulasan kira-kira bagaimana atau menurut pendapat kelompok ini cara untuk meminimalisir zina itu seperti apa? Paham? Coba dicari. Sekalian ditentukan nanti yang akan presentasi siapa yang jadi dutanya. Maksimal 2. Boleh ya, mau gak? Terserah. Boleh, nanti ketika ada yang mau bertanya silahkan. Yang kelompoknya boleh bantu sih Pak? Boleh. Sudah selesai? Oh, gimana ini? Judulnya yaitu sepasang kekasih yang masih remaja di Aceh dicambuk 100 kali karena terbukti berzina. Sebelumnya itu Ada pertanyaan dari teman-teman kelompok 1 atau kelompok 3? Oh iya. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, silahkan untuk duduk kembali. Mas Fadil sama Mbak Imro'atul. Nih, mepet sini nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa hukuman atau had bagi orang yang melakukan zina dan melakukan zina itu yang sejenis dan bisa disebut dengan Oke, gitu. Terima kasih, jawabannya bagus sekali untuk kelompok 3. Sudah, tutup ya. Sekian dari kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kembali ke tempat duduk masing-masing dulu. Jadi gitu ya. Tadi kita sudah mempelajari, sudah berdiskusi tentang bab zina. Semoga tadi ya sebagai pelajaran buat kita semua untuk menghindari yang namanya zina. Seperti tadi dijelaskan bahwa zina ketika belum menikah namanya zina ghairu muhsan. Ghairu muhsan hukumannya apa? Dicambuk 100 kali dan diasingkan. Dan ketika sudah pernah menikah atau sudah menikah maka namanya zina muhsan. Zina muhsan hukumannya apa? Dirajam sampai meninggal mati. Na'udzubillahi min dzalik. Dari situ
Semoga nanti anak-anak bisa mengambil pelajaran bagaimana kita bergaul dengan lawan jenis, bagaimana kita mengatur pandangan. Tadi dijelaskan ya, ketika kita ingin menghindari zina, janganlah kita itu berbuat yang tidak baik, berbuat yang tidak senonoh. Gitu dari Bapak. Kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.